Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh mengambil waktu yang terbaik. Kita mau datang ke rumah Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Mari saudara yang merasa diberkati hadir rumah Tuhan pada siang hari ini. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh terus menikmati kemurahan. Kami masih boleh terus menikmati kebaikan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya dapat balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau Roh Kudus. Kami mengundang Engkau Yesus untuk hadir di tempat ini. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kepada kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita nyanyikan. Segala perkara ya Yesus ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna mendatangkan kebaikan. Mari katakan bagi Yesus Tuhan. Semuanya jadi, amin Tuhan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Mari saudara yang bersyukur kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi nyanyikan. Pujian ini bagi Yesus. Jemaat nyanyikan. Segala, oh kami dapat menanggungnya bersama Engkau Tuhan. Janji-Mu sempurna Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Mari yang percaya katakan.
iman kami berkata, ketika Tuhan sudah berjanji maka semuanya itu akan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku bertepuk tangan dengan sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini bagi Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita berseru bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan sukacita bagi Yesus. Oh amin Tuhan. Satu suara kami mau nyatakan Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan Tuhan, kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita berseru bagi Yesus, katakan lagi. Engkaulah Raja atas dunia, Engkau yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Mari katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yes Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau memerintah sampai selamanya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Akan ada penyerahan anak kepada Ibu Gembala, disilahkan. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk menyerahkan satu keluarga, akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan.
Nama anak adalah Daniel Kingsley Newland. Ya. Tempat tanggal lahir Palu 15 Januari 2024. Nama ayah Aprianto, nama ibu Chengli. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu menyampaikan bahwa Gereja Betel Indonesia tidak membaptis anak-anak, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Ya, sebab orang yang dibaptis sesuai dengan firman Tuhan tertulis dalam Alkitab adalah orang yang sudah bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, baru ia dibaptiskan. Anak-anak semacam ini belum bisa bertobat, belum bisa percaya. Itulah sebabnya sama seperti Tuhan Yesus memberikan contoh, dia dibawa oleh orang tuanya masuk ke dalam bait Allah untuk diserahkan kepada Bapaknya. Ya saudara-saudara, itulah sebabnya kita hanya menyerahkan sama-sama anak ini, anak yang Tuhan karuniakan bagi keluarga, agar supaya anak ini dibesarkan dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sementara saya berdoa, arahkan tanganmu ke depan untuk kita sama-sama bersatu hati berdoa untuk anak ini dan juga untuk keluarga. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Daniel Kingsley Newland menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Amin, amin Yesus. Anak ini selalu terpelihara dalam kasih karunia Tuhan, dibesarkan dalam anugerah Tuhan. Anak ini menjadi besar bukan saja mendatangkan sukacita bagi orang tua dan juga bagi keluarga. Amin. Tapi anak ini mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Amin, amin Yesus. Tuhan pakai dia Tuhan, agar kehidupannya di masa mendatang akan dapat memuliakan Tuhan. Amin Yesus. Lindungi anak ini, Tuhan pelihara dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan orang tuanya. Ini adalah tanggung jawab dari orang tuanya untuk memelihara, mendidik anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan mereka menjadi teladan bagi anak yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam mendoakan keluarga dan anak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati juga seluruh jemaat Tuhan. Amin, Yesus. Keluarga, rumah tangga diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Siapkan persembahan saudara. Mari tundukkan kepala kita satu dalam Ya, doa. Yesus, Kita Tuhan. berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya, Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam Amin, hidup amin, kami. Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Ya, Engkau. Yesus, Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan. haleluya, Kami mau Yesus. memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita dengarkan Sunday Update. Shalom Jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC. Inilah Sunday Update 10 Maret 2024. Informasi ibadah raya minggu depan 17 Maret 2024, ibadah dilaksanakan 4 kali. Dan untuk ibadah raya anak Bethel Kids akan dilaksanakan pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi.
Ibadah doa malam hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah Wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Bagi teman-teman, mari bergabung dalam ibadah gabungan Youth Teens yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Aku cewek, kalau aku bilang terserah berarti kamu yang nentuin. Paham? Aku cowok. Aku cewek, kalau aku bilang aku baik-baik aja berarti aku gak baik-baik aja. Aku cowok. Kalau aku Aku cewek, kalau aku diam aja kamu harus tahu maksudku lah. Paham? Cepat, sekarang giliranmu. Aku cowok. Aku cewek, kalau aku bilang mau ibadah Pro X ya jemput dong. Ayo. SMK Saya Murid Kristus kelas Berakar akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama dan diharapkan para mentor untuk mengingatkan para mentinya. Doa puasa raya 40 hari telah dimulai pada hari Jumat 1 Maret 2024 dan berakhir pada 9 April 2024. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil bagian dalam puasa raya 40 hari ini. Doa puasa raya akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang bertempat di ruang serbaguna dan pada hari Sabtu dilaksanakan di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita memberi waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui doa dan puasa selama 40 hari. Kita akan berdoa secara khusus untuk bangsa, gereja, jiwa-jiwa, dan pergumulan pribadi kita. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk pelayanan diakonia. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita siang hari ini. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Mulai terkoneksi dengan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah sepertimu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Bersama nyanyikan sama Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum
sambil buka tangan sama Tuhan, katakan, hatiku mengasihimu ya Tuhan, hatiku mengasihimu dengan segenap hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku, hati kami Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu ya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Katakan, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku. Yang mengasihi Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu, Yesus. Ini hatiku, ini hatiku, tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Jemaat Tuhan, nyanyikan bagi Tuhan, katakan, ini hatiku ya Tuhan, padamu. Ini hatiku Tuhan, tak sempurna, perlu campur tangan Tuhan di dalam. Yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Hatiku mengasihimu ya Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku lagi, hatiku mengasihimu ya Tuhan, mengasihimu, amin. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu ya Tuhan Yesus. Hatiku mengasihimu Tuhan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Kau lihat Tuhan, Tuhan kau lihat isi hatiku. Jemaat Tuhan, nyanyi buat Tuhan, katakan, hatiku. Kasih Tuhan, hatiku. Bukan sekedar lagu Tuhan, hatiku ingin mengenal ya Tuhan, ingin mengerti
segalanya bagiku. Saya rindu jemaat Tuhan nyanyi buat Tuhan. Katakan Yesus, 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 Kau berarti kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja yang menikmati kasih setia Tuhan. Boleh angkat suara, kita sembah Tuhan. Dan kami menikmati kasih setiamu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kau pelihara kami, Kau tidak pernah biarkan kami sendirian. Kau selalu ada bagi umat-Mu yang percaya kepadamu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Kau kekasih jiwa kami. Kau kekasih jiwa kami Tuhan, yang tidak pernah biarkan kami sendirian. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Ya, mari nikmati Tuhan siang hari ini. Nikmati Tuhan. Naralamasyata kanaralamu. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari siapapun Tuhan. Oh Tuhan. Naralamasyata karalam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 ar. Haleluya, haleluya. Ya, diberkatilah Engkau dengan pujian kami Tuhan. Diberkatilah nama-Mu. We bless you Lord. Haleluya. Ya. Karalamasyata karalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Kau dikasihi di tempat ini. Kami mengasihi-Mu lebih dari siapapun Tuhan. Lebih dari emas perak permata sekalipun Tuhan. Kau setia bagi kami. Dahulu Engkau setia, sekarang dan selamanya Engkau setia bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan.
pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agung. Boleh sambil angkat tangan jemaat Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, ya, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada Allah sepertimu dalam hidup kami Tuhan. Katakan, ku beri kemuliaan, ya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti ya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. For you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, yeah, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, amen. There is no one else like. Boleh satu kali lagi untuk Tuhan. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau lagi, tiada seperti amin. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat untuk kemuliaan-Mu saja. Kami datang pada hari ini Tuhan di hadapan tahta hadirat-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati pendengaran kami, urapi kami semuanya Tuhan. Juga hamba-Mu yang kecil dan tidak berarti apa-apa ini. Hamba bukan apa-apa, hamba hanya mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Tuhan, urapi hamba-Mu juga, biar Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom.
Saudara-saudara, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah yang kedua di hari Minggu ini. Saudara-saudara tentunya punya kesibukan masing-masing, punya kegiatan masing-masing, punya bisnis, pekerjaan masing-masing. Walaupun saudara sibuk, tetap luangkan waktu untuk beribadah, karena ibadah itu sangat penting. Jangan saudara merasa saya berhasil karena pikiran saya, karena kerajinan saya, karena kemampuan saya, bahkan karena kecerdasan saya berhasil dalam bisnis, pekerjaan, saya diangkat, dipromosikan karena saya mampu, saya pandai. Sebab orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan manusia itu di hadapan Tuhan terkutuk. Tentunya kita tidak mau menjadi orang yang demikian. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Kita perlu sadar karena kita perlu tahu kita ini tidak ada arti apa-apa. Hidup kita seperti mungkin dikatakan pepatah, telur di ujung tanduk. Terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Terlalu banyak hal-hal yang kita tidak duga. Kalau saudara merencanakan sesuatu pekerjaan atau memprediksi suatu proyek, sudah diprediksi sekian-sekian aja, ada banyak hal yang di luar prediksi bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, kadang kita gelagapan, bingung bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mitigasinya. Kita bingung. Oleh karena itu kita perlu banyak mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Saudara diberkati, saudara juga tetap perlu Tuhan. Saudara yang belum diberkati, saudara juga perlu Tuhan. Saudara-saudara, terkait dengan tema firman Tuhan yang dalam bulan ini, teguh di dalam Kristus atau teguh di dalam Yesus. Saudara-saudara, saya mengambil judul firman Tuhan adalah tegar dalam pengiringan. Pengiringan kepada siapa? Tentunya pengiringan kita kepada Kristus. Saudara-saudara, tegar ini, silakan ditayangkan. Tegar ini lebih cocok dipakai oleh atau disematkan kepada manusia. Kalau saya coba lihat dalam kamus bahasa Indonesia, tegar itu bisa juga berarti keras dan kering untuk tanah. Keras, kaku untuk dan tidak dapat dilenturkan, biasanya untuk rotan yang besar, yang kecil tentunya halus dapat melentur. Dan yang ketiga adalah kiasan, tidak dapat diubah pendiriannya, pendapatnya, tidak mau menurut. Ada contoh juga yang lain, itu tabah. Kedua orang tua itu masih mencoba, kendati bencana itu merenggut ketiga putra putri mereka. Dan saya ambil arti kiasan adalah tidak dapat diubah pendiriannya. Berarti dia kokoh, dia teguh dalam pendiriannya. Kita tentunya Tuhan mau kita itu tidak mudah berubah. Tidak mudah diombang-ambingkan iman percaya kita kepadanya. Kita kokoh, kita tegar. Kalau bangunan yang besar kelihatannya kokoh kemudian menghadapi gempa dan dia tidak roboh. Seperti saya lihat di Palu Grand Mall, itu saya lihat-lihat yang di Jalan Diponegoro, itu dikena sesar persis di sebelah. Sesar itu adalah patahan. Jalannya turun kemudian bergeser berapa meter itu. Saya bilang sama teman saya yang kebetulan mengawasi bangunan itu, apa sih fondasinya itu? Oh katanya pakai fondasi sarang laba-laba, tapi saya tidak membahas di sana, itu terlalu teknis saudara-saudara. Saya bilang hebat ya menghadapi gempa yang begitu hebat. Dia secara struktur bangunan itu tidak roboh. Itu bangunan itu dikatakan kokoh, kuat. Tapi kalau kita manusia tidak cocok kalau bangunan dikatakan bangunan itu tegar. Lebih cocok manusia dikatakan dia tegar menghadapi cobaan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan atau persoalan hidup. Jadi saudara-saudara, saya ambil judul tegar dalam pengiringan. Tentunya tegar dalam pengiringan kita kepada Kristus.
Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, kita selalu diliputi dengan namanya ujian. Silakan. Hidup ini selalu penuh dengan ujian, baik formil maupun informil. Kalau formilnya kita ujian mulai dari SR, zaman saya masih SR, peralihan ke SD, kemudian LTP atau SMP, SLTA, kemudian perguruan tinggi. Kita akan menghadapi banyak ujian saudara-saudara secara formil. Kalau tidak lulus, mengulang lagi. Dan kita harus tabah, harus kuat, tahan banting. Kalau lulus itu merupakan pengembangan karir. Kalau saudara dalam pekerjaan, saudara lulus ada pengembangan karir. Kemudian mendapatkan posisi yang lebih baik. Dan juga tentunya income atau pendapatan. Pandangan dunia adalah yang demikian. Kita mendapatkan promosi jabatan. Kalau tidak, saudara gagal. Itu juga dalam pandangan dunia. Tentunya kita mau saudara-saudara. Apakah dalam menghadapi ujian formil maupun informil kita berhasil. Ujian yang informil ketika saudara menghadapi teman rekan bisnis. Kita sebenarnya sedang saling menjajaki satu sama lain. Saling menguji satu sama lain. Tanya sini, tanya sana. Coba kalau begini kita saling menilai. Dia menilai gini, kita menilai dia menilai kita. Oh cocok ini untuk menjadi rekan bisnis atau partner. Saya juga ketika masuk dalam satu konsultan itu tidak ditanya secara formil, tetapi ada semacam wawancara, cerita-cerita. Begini. Oh mereka lihat, oh mungkin bisa, mungkin layak waktu itu diterima. Jadi saudara-saudara, itulah dunia yang penuh dengan ujian. Itulah persepsi dunia penuh dengan ujian. Bagaimana dengan persepsi rohani? Persepsi rohani juga tentunya Tuhan mau kita kokoh. Tuhan mau kita teguh. Tuhan mau kita tegar. Dan baik tegar, kokoh, teguh, itu ujung-ujungnya tetap setia. Kalau saudara tidak tegar, tidak tahan banting, saudara pasti tidak setia. Kalau saudara rajin beribadah, ibadah hari Minggu, ibadah tengah minggu, dan mungkin ibadah-ibadah lain. Dan doa, saudara juga rajin berdoa. Jangan lupa, jangan tinggalkan doa pribadi kita kepada Tuhan. Itu sangat penting saudara-saudara. Bukan cuma doa makan ya saudara-saudara. Mau makan, lihat kiri, lihat kanan, tidak ada orang lihat. Berdoa cepat-cepat, amin. Kalau ketahuan malu-malu. Oh bukan begitu saudara-saudara. Kita harus tetap setia, tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa harus punya waktu khusus. Dan kita harus setia. Kalau kita tidak setia menghadapi banyak cobaan, banyak gangguan pergumulan hidup, kita jatuh, kita tidak mencapai apa yang namanya tujuan akhir. Tujuan akhir kita yaitu masuk dalam kerajaan surga. Kita hadir di sini saudara-saudara bukan cuma ibadah secara formil. Kita mau memperbaiki rohani kita dari waktu ke waktu sehingga kita tetap berkenan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita semakin naik kelasnya kita, semakin naik. Dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya, ketika sudah saatnya Tuhan memanggil kita, kita masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Ulangan 28 ayat yang ke-13, kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ingat kata kuncinya setia. Ya. Sudahkah kita setia kepadanya? Ayat ini saudara-saudara banyak menjadi kesenangan orang ketika membacanya. Dan mungkin juga ketika dia mendapat ayat mas pada akhir tahun, tutup tahun, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Waduh, saya mau jadi bos. Saya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Siapa sih yang tidak mau berhasil? Semua, siapapun ditanya. Anak kecil juga saya suka tanya-tanya, mau jadi apa kalau besar? Oh mau jadi ini, mau jadi ini. Tapi dia tentunya mau jadi baik. Apalagi kalau orang dewasa. Tetapi ingat, ada kata kunci di belakang. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Sudahkah kita melakukan perintah firman Tuhan dengan setia? Kita masing-masing bertanya kepada diri kita sendiri-sendiri. Tidak perlu angkat tangan, tunjuk tangan tidak perlu. Masing-masing bertanya pada dirinya sendiri. Saya juga bertanya kepada diri sendiri. Sebab seorang pengkhotbah bukan berarti dia sudah sempurna 100%. Kita semua belajar, makanya lebih cocok firman Tuhan ini dibagikan, di-sharingkan kepada kita semuanya. Masing-masing mengoreksi, karena gereja adalah seperti bengkel yang memperbaiki, bukan showroom, bukan mobil-mobil atau motor yang bagus, sepeda motor yang bagus, tetapi bengkel. Kalau saudara ke showroom, di belakangnya itu ada bengkel, di situ kendaraan yang rusak dan lain sebagainya diperbaiki. Gereja maksudnya adalah untuk memperbaiki kita. Kalau kita yang sudah merasa baik, tentunya mungkin merasa suci, jangan jumawa, jangan sombong. Kita harus dari hari ke hari dirubah oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati. Tetapi sebelum itu kita baca di dalam Matius 4 ayat 2 sampai dengan 10. Matius 4 ayat 2 sampai dengan 10. Kita baca bersama saudara-saudara, supaya ada keaktifan saudara dan saya. Kita baca 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, henyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, kalau kita tarik kesimpulan, ada 3 hal yang penting di sini. Yaitu pertama soal perut, soal makan. Kemudian soal puja-puji. Dan juga soal daging. Saudara-saudara, kita lihat ada 3 gambar ini, ada 5 semuanya. Yang pertama itu soal pergumulan hidup. Pergumulan hidup termasuk soal kita makan dan pakai sandang pangan. Banyak perselisihan terjadi, baik orang yang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak bisa lolos dalam hal ini. Dia rela mengganti imannya, menukar imannya karena pergumulan hidup. Karena soal cari makan, soal sandang dan pangan, soal pakaian yang dipakai dan makanan. Saudara-saudara, mereka terpaksa beralih. Pikirnya kalau saya tidak beralih, saya tidak ganti juru selamat saya bakal tidak dapat ini pekerjaan. Karir saya macet. Bahkan untuk makan sudah sulit. Banyak orang yang demikian. Sehingga mereka beralih. Saya biasa dengar, tanya-tanya teman, oh dulu dia
pengikut Kristus, murid Kristus. Sekarang dia sudah beralih. Karena apa? Selidik punya selidik. Ya tidak jauh-jauh dari pergumulan hidup, tidak jauh-jauh dari soal sandang pangan. Jadi dia mengganti juru selamatnya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yang mengatakan Tuhan Yesus. Bukan Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus yang langsung mengatakan. Anak-anak muda, camkan baik-baik. Jangan karena seorang pria yang gagah perkasa atau seorang wanita yang cantik jelita, saudara mengalihkan iman saudara, mengganti dengan juru selamat yang lain yang tidak jelas apa dia selamat atau tidak. Camkan ini baik-baik. Saudara secara teknis tentunya dibanding dengan saya, saudara masih lebih lama hidup di dunia ini. Ingat baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu juga, jangan karena soal sandang dan pangan ini kita kendur, tidak setia, akhirnya terhilang. Kemudian yang berikut tantangan hidup, saudara-saudara. Tantangan hidup juga ini banyak, ya mirip-mirip namanya pergumulan hidup. Tetapi kalau kita lihat seperti yang dikatakan, yang kita sudah baca dalam firman Tuhan, soal puji-pujian ketika kita berhasil, waduh kita dipuji. Ini juga banyak hal yang bisa membuat orang jatuh. Tetapi puji-pujian juga bukan juga cuma demikian. Cemoohan, hinaan dari orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan pergaulan kita, itu bisa membuat kita undur. Kita tidak setia dalam pengiringan kita kepada Kristus. Kita tidak tegar menghadapi pencobaan, hinaan, cacian, makian mungkin. Kalau di dalam lingkungan kita bekerja, kita menghadapi hal yang demikian seperti gambar yang kita lihat di atas. Itu akhirnya kita bisa berpikir, kalau begini enggak apa-apa, saya ikut dengan mereka rame-rame. Saya kan mayoritas, minoritas itu selalu kalah, bahkan sering dapat penghinaan. Saudara ingat, bukan soal mayoritas, soal minoritas. Soal kita benar di hadapan Kristus itu yang penting. Saudara minoritas bukan berarti saudara tidak berarti di hadapan Tuhan. Saudara minoritas bukan berarti saudara tidak benar. Saudara minoritas bukan berarti saudara salah. Tidak, saudara-saudara. Ingat, ada janji firman Tuhan. Itu yang saudara pegang. Minoritas bukan soal masalah itu, tetapi minoritas yang di hadapan Tuhan itu yang bernilai. Minoritas yang bagaimana yang di hadapan Tuhan itu yang bernilai. Jadi bukan karena minoritas kita minder, bukan berarti minoritas itu disepelekan atau salah. Minoritas tidak selalu demikian, saudara-saudara. Karena banyak cemoohan, hinaan, cacian yang membuat kita undur dari Kristus. Kita tidak setia, kita tidak tegar dalam menghadapi cobaan. Tidak tegar dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Kemudian terkait dengan puja-puji. Puja-puji juga ini seperti yang Matius 4 ayat 2 sampai 10 kita baca tadi. Puja-puja ini juga membuat kita semakin naik. Tetapi kalau semakin naik, ingat, kalau jatuhnya sakit, bahaya. Kalau kita cuma ketinggian 10-20 cm, mungkin 50 cm jatuh, itu beda dengan ketinggian jatuh dari balkon. Jadi saudara-saudara, kalau puja-puji terlalu tinggi itu juga berbahaya, membuat kita lupa diri. Kita lupa diri saudara-saudara, ini juga bisa membawa kita lupa Tuhan. Kita tidak tahu, semua usaha saya tidak perlu orang lain, bahkan tidak perlu Tuhan. Kita lagi diberkati hebat-hebatnya, karena saking banyaknya urusan, hari Minggu pun tidak bisa beribadah. Hari Minggu pun tidak ada waktu. Semua dihitung, kalkulator jalan, hitung sini, bisnis sana, bisnis ini. Ini hati-hati saudara-saudara. Sebab ada waktunya, ada saatnya saudara merasa, aduh susah ini, salah perhitungan. Karena kalau Tuhan sadarkan, masih ingat kalau dia panggil dengan baik. Tapi kalau diikuti,
Kalau disentil, dikepret, waduh ini yang bahaya. Saudara hati-hati. Peringatan Tuhan itu datang dengan berbagai cara kepada kita. Kenapa? Supaya Tuhan mau kita bernilai di hadapannya. Kalau kita bernilai, tentunya upah kita ada dalam kerjaan surga. Kemudian godaan hidup saudara-saudara. Godaan hidup juga ini banyak hal-hal yang membuat orang jatuh. Ya termasuk dosa-dosa amoral. Itu banyak membuat begini. Bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan, pendeta-pendeta pun bisa. Pendeta itu tidak kebal dosa saudara-saudara ya. Pendeta tidak kebal dosa ya. Seperti zaman saya dulu waktu di Makassar, ada katanya ilmu kalau kita pakai itu ditusuk tidak makan senjata tajam. Dan saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala sendiri yang begitu terjadi. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Pasti tidak. Karena itu dia mengandalkan kuasa kegelapan. Coba saudara-saudara kita lihat. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16. Tolong slide. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir, aduh, kalau begitu kita mesti bertapa di puncak gunung, jauh dari kehidupan sosial, tinggal bertapa di gunung seperti zaman-zaman dulu kalau suka baca cerita-cerita silat. Naik di puncak gunung bertapa jauh dari kehidupan duniawi. Bukan begitu saudara-saudara. Tetapi ini yang dimaksudkan, jangan sampai keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu mendominasi. Jadi dominan di dalam hidup saudara. Ingat, Tuhan mau selalu dia dinomorsatukan. Artinya kita boleh berusaha ini dan itu, tetapi ingat jangan lupa dia sang pencipta. Ini yang perlu saudara-saudara. Terkait dengan ayat yang baru kita baca tadi, itu sangat berhubungan dengan dalam Matius 4 ayat 2 sampai dengan 10 yang kita sudah baca sebelumnya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan mata, keinginan daging kita, dan keangkuhan hidup kita, kita menjadi orang yang tidak bernilai di hadapan Tuhan. Sasaran kita, destiny kita gagal. Seperti saudara lihat ada 6 lingkaran yang pernah dulu saya sampaikan. Lingkaran pertama, pikiran, perkataan, perilaku, kebiasaan, dan nilai. Kita gagal mencapai destiny. Kita gagal tujuan akhir kita. Karena kita tidak bernilai di hadapannya. Orang yang bernilai di hadapan Tuhan bukan berarti orang itu status sosialnya high class. Seorang konglomerat. Orang yang bernilai di hadapan Tuhan bukan karena dia profesor doktor. Bukan saudara-saudara. Orang yang bernilai di hadapan Tuhan itu orang yang selalu mencari wajah dan hadiratnya. Orang yang melakukan dengan setia perintah firman Tuhan. Mungkin dia orang sangat sederhana. Yang kalau masuk di gereja dia duduk di ujung. Di pojok-pojok karena dia rasa dia tidak layak. Dia rasa saya ini siapa. Mungkin bisa begitu. Tetapi Tuhan yang maha melihat bagaimana hatinya. Jadi orang yang bernilai itu dinilai sendiri oleh Tuhan. Bukan dinilai oleh sang pendeta. Bukan dinilai oleh pejabat-pejabat gereja, pejabat tinggi. Bahkan dinilai oleh gubernur, mungkin pejabat tinggi negara. Ataupun seorang presiden. Tidak saudara-saudara. Presiden pun dinilai oleh Tuhan. Tidak ada yang lolos. Bernilaikah dia di hadapannya? Kalau bernilai, ada jalan yang tersedia. Jalan yang tersedia itu adalah melalui Kristus. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Saudara-saudara,
Slide berikutnya silakan. Dalam Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 21. Saya akan bacakan. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sampai di sini dulu. Saudara-saudara, perbuatan daging itu seperti yang saya katakan tadi, yang sudah diuraikan secara singkat, itu nyata sekali di sini. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kecemaran ini terkait dengan pikiran-pikiran yang cemar. Kita merencanakan kejahatan. Kita merencanakan ini dan itu. Itu juga pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak benar. Hawa nafsu. Saudara-saudara, jadi kembali semua dimulai dari pikiran. Dimulai dari lingkaran pertama tadi yang sudah sempat ditayangkan. Bagaimana pikiran-pikiran yang jelek ini sering timbul silih berganti dengan positif dan negatif. Silih berganti muncul. Bagaimana? Kita tidak bisa hindari. Itu muncul biasa, tidak diundang, datang. Kita perlu menengking dalam nama Yesus. Kita mengganti dengan pikiran-pikiran yang baik. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang dipuji dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Pikiran jahat bisa saja. Kita lihat orang diberkati oleh Tuhan. Tetangga, dia korupsi mungkin. Tetangga kita beli mobil baru, dia korupsi. Itu dia kan pegawai negeri cuma golongan sekian. Kok bisa beli Alphard, beli mungkin Lexus dan lain sebagainya. Korupsi dia mungkin. Kita sudah menghakimi orang. Kita tidak tahu, mungkin ada penghasilan yang lain yang halal. Kita tidak usah menghakimi demikian. Pikiran-pikiran jahat ini akhirnya menimbulkan iri hati dan lain sebagainya. Dan dalam sesama jemaat juga bisa muncul hal-hal yang demikian. Dalam keluarga bisa muncul hal-hal yang demikian. Sehingga terjadi iri hati satu sama lain. Kemudian ayat yang ke-20, penyembahan berhala. Penyembahan berhala tentunya saudara pikir kalau ada patung kita sembah-sembah itu berhala. Betul. Tetapi kalau saudara memberhalakan hobi saudara misalnya ada pertandingan tinju. Saya kan suka sekali nonton tinju. Itu sampai ada jam ibadah kita tinggalkan, itu sudah berhala. Saudara senang nonton film, sinetron dan lain sebagainya sampai saudara meninggalkan ibadah, itu juga sudah berhala. Kemudian sihir, saudara tentunya tahu sihir bagaimana dan lain sebagainya. Bisa mungkin orang taruh susuk di telinganya atau di matanya, di pipinya supaya menarik. Ini biasanya kaum perempuan. Tetapi ada juga teman saya bilang kalau ditanamkan di tubuhnya itu kebal senjata tajam. Itu susuk. Kecuali susuk KB ya saudara-saudara. Kalau susuk KB itu bukan sihir. Bukan. Kalau saya bilang itu dilarang oleh Tuhan atau itu tidak baik. Wah saya bisa dikomplain sama PKBI. PKBI itu bukan partai saudara-saudara. Tetapi Persatuan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi tentunya kalau susuk itu boleh karena untuk KB. Tetapi susuk-susuk yang untuk menarik lawan jenis dan lain sebagainya itu juga tidak baik, semacam sihir. Perseteruan banyak terjadi bahkan di kalangan jemaat. Antara pendeta dengan pendeta, pendeta dengan jemaat, jemaat dengan pendeta. Dalam keluarga ini banyak iri hati. Banyak saudara-saudara membuat orang iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri juga ini egois. Semua milik saya, orang lain tidak usah dapat. Itu ada bisa terjadi demikian. Sehingga menimbulkan percederaan dan roh pemecah. Ada orang di mana dia ada di situ terjadi perpecahan. Troublemaker, di sini dia ada, di situ terjadi perpecahan. Di mana dia ada dia menjadi roh pemecah. Itu semua salah. Kalau kita baca ayat ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kalau pesta pora mungkin saudara pikir, wah jangan ke pesta. Bukan itu, pesta pora yang terlalu berkelebihan diikuti dengan hal-hal yang amoral dan mabuk-mabukan itu salah.
dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Rasul Paulus yang tulis. Jadi dia juga cerita bahwa seperti yang kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan jelas sekali tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentunya kita mau orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita datang ibadah saudara-saudara saat ini, tentunya kita mau menjadi orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa gunanya kita capek-capek beribadah? Apa gunanya kita beribadah dengan seperti ini? Kita meluangkan waktu. Kita tentunya mau dibentuk oleh Tuhan, oleh firman Tuhan agar mendapat kebahagiaan, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara, dalam perjalanan ke tempat pekerjaan, saya sering berbicara dengan teman-teman yang lain berlainan iman dengan saya yang tidak seiman. Saya tidak sebut dalam Matius begini. Saya cuma bilang, memang kita manusia itu selalu merencanakan yang baik. Spirit kita, roh kita mau yang baik. Tapi kan sering yang terjadi kita lakukan hal yang tidak baik. Itulah yang dinamakan roh penurut, tapi daging itu lemah. Kita meleset saudara-saudara. Kenapa? Kita ini lemah soal daging. Inilah yang namanya perjuangan. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Memang saudara-saudara, saya berbicara di sini bukan berarti saya sudah sempurna. Oh, masih jauh dari sempurna. Semua harus diperjuangkan. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Kita berjuang semua, berlari-lari menuju ke tujuan, bukan berleha-leha, berlari-lari menuju ke tujuan. Agar kita berkenan kepada Tuhan. Kapan berhenti perjuangan itu? Sampai ketika Bapa bilang, pulanglah nak, hidupmu sudah cukup, kembali kepada aku. Jadi kapan? Ya seumur hidup kita berjuang. Sampai saatnya kita dipanggil pulang. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat yang tadi, itu sangat berkaitan dengan slide yang berikut ini. Saudara, ada sebuah lagu, mungkin saudara ingat, saya tidak menyanyi karena saya punya suara pas-pasan. Ini sebuah lagu lama, tetapi sangat relevan dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya bacakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mungkin ada saudara tahu, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Hidup suci tidak turut dunia itu berkaitan dengan keinginan daging. Kalau kita menuruti keinginan daging yang sudah diuraikan tadi, yang sudah diuraikan secara panjang lebar, berarti ku tahu Tuhan pasti tidak buka jalan. Kalau ku hidup tidak suci dan ku hidup turut dunia, ku tahu Tuhan pasti tidak buka jalan. Jadi saudara tinggal pilih. Kalau mau Tuhan buka jalan, Tuhan dengar permintaannya, pergumulan hidupnya, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Itu kuncinya saudara-saudara. Saudara-saudara, kita semua pasti punya tujuan masing-masing. Kita semua punya pergumulan hidup masing-masing. Mulai dari kita kecil sampai dewasa, pergumulan hidup itu tetap ada. Kita punya kerinduan, kita punya permintaan, kita punya cita-cita, harapan, tantangan-tantangan ke depan itu pasti ada saudara-saudara. Karena hidup ini adalah pergumulan. Tentunya kita harus dengar firman Tuhan mengatakan, asal ku hidup suci tidak turut dunia. Kalau kita tidak melakukan yang hal begitu, jalan tidak terbuka. Kalau saudara lihat dalam gambar
di bawah itu menggambarkan bahwa ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau, Laut Kolsom, kemudian dibelah oleh Musa. Dengan tongkat Musa, tentunya dengan kuasa Tuhan. Di mana ketika mereka sudah terkepung, mau maju laut, mau mundur dikejar oleh tentara Firaun, tidak ada jalan lain. Tetapi di mana tidak ada jalan, di mana sudah tidak memungkinkan ada jalan keluar, Tuhan buka jalan, pembuat mujizat, ada jalan yang memang di luar pikiran manusia. Saudara-saudara, dalam bisnisan, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, kita pasti punya pergumulan masing-masing. Yang mungkin hanya saudara yang tahu, teman-teman tidak tahu, dan saudara malu untuk menyampaikan kepada teman-teman. Bahkan mungkin juga saudara secara pribadi ada pergumulan sampai istri saudara tidak mau sampaikan. Atau suami saudara tidak mau sampaikan. Saya punya pergumulan ini, mau sampaikan, aduh nanti begini, nanti begitu. Sampaikan saja kepada Tuhan. Tapi asal ku hidup suci, tidak turut dunia, itu kuncinya saudara-saudara. Pasti Tuhan buka jalan. Saudara-saudara, bagian akhir dari firman Tuhan ini ada sebuah lagu juga saya ingat. Lagu waktu saya masih kecil. Lagu ini berkaitan erat dengan FOCC, Focus on Christ Church. Jadi gereja yang berfokus kepada Tuhan. Lagu ini erat sekali kaitannya. Lagu ini saya sampaikan secara singkat kata-katanya. Pandang terus kepadanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang orang lain, pandang saja Yesus. Jadi saudara-saudara, pandang terus kepadanya. Jangan menoleh sama orang lain, pandang saja kepada Yesus. Karena kalau saudara melihat kekurangan si A di sana, si B di sana, kekurangan si C, si D. Dia seorang hamba Tuhan, kok begitu kelakuannya. Dia seorang majelis gereja, kok begitu kelakuannya. Dia seorang pengkhotbah, dia sering berkhotbah, kok begitu kelakuannya. Karena saudara memandang orang lain, saudara akhirnya undur dari Kristus. Siapa yang rugi? Saudara yang rugi. Orang itu buat kesalahannya, dia nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri kepada Tuhan. Dia berbuat kesalahan, nanti dia bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Jangan kita yang mau menghakimi dia, mau nanti semua orang baik, baru kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Terlambat saudara-saudara. Nanti sudah tiba waktunya kita dipanggil, kita masih sibuk lihat kekurangan si A, kekurangan si B, si C. Nanti dia sudah baik, baru kita bertobat. Terlambat. Kita bukan diberi Tuhan wewenang untuk menghakimi orang. Biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing. Itu yang dikatakan, pandang terus padanya, jangan pandang orang lain, pandang saja Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur sudah ditegur, diingatkan dan disadarkan oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan hidup kami dapat semakin lama semakin baik, semakin bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kami menjadi orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, tuntunlah, bimbinglah kami agar kami bisa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan
ada yang dapat kami sombongkan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Karena kami di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan. Itulah juga yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami lewat firman-Mu. Bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kami boleh ada sampai pada siang hari ini, kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami bisa membuka mulut kami untuk memuliakan Tuhan. Kami bisa menggunakan anggota gerak kami untuk dapat memuliakan dan bersorak bagi Tuhan. Kami bisa menggunakan telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Semua karena kasih-Mu bagi kami. Kami dapat melayani Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Amin, Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa kami seharusnya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada melewati perjuangan kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami mengalami banyak tantangan, banyak masalah, banyak tekanan-tekanan hidup. Tetapi kami bisa bertahan sampai saat ini. Itu bukan karena kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Itulah yang terus mengingatkan kami dan memampukan kami. Sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada banyak hal yang kami sudah lalui. Kami mengingat Tuhan dengan kekuatan kami tidak mampu. Tetapi kalau kami bisa ada sampai pada saat ini, kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Itu adalah anugerah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami tetap teguh berdiri, tegar dalam hidup ini sebagai murid Kristus yang selalu mau untuk mendengarkan akan suara Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami Tuhan. Kami percaya ada banyak tantangan yang mungkin akan kami hadapi ke depan. Tetapi kami percaya kalau Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami yakin Tuhan tidak biarkan kami. Kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami akan menikmati kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami umat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong kami dalam segala sesuatu. Bapa, terima kasih Tuhan, pelihara seluruh jemaat Tuhan untuk tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat urapan Tuhan terus bagi hamba-Mu dalam pelayanannya di tempat ini, bahkan dimanapun dia berada, dalam tugas pekerjaannya Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, hamba-Mu boleh menjadi berkat. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, sekecil apapun pelayanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat hati kami yang mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk memberikan persembahan bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu hati kami yang memberi dengan sukacita. Oleh karena kami rindu untuk dapat ambil bagian dalam mengembangkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan.
tetapi mereka akan pakai selalu untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah atas rumah tangga keluarga mereka. Kasih Kristus akan terus mengikat dalam setiap anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, anak cucu mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus angkat akan bangsa negara kami ini Tuhan, pemerintah kami. Oh Bapa di surga, Tuhan Engkau memberkati. Pemimpinnya akan berganti Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan dan tanggung jawab yang besar untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah, biar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan sudah berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah sore dan malam. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dan seluruh umat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari buka mulut saudara. Mari kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.